bangkitnya sang singa, menghancurkan kepalsuan dan mengklaim tahta jiwamu. Lihatlah siapa yang baru saja meruntuhkan ilusi sistem ini. Salam bagi kalian, jiwa-jiwa yang tak terduga, para pemburu senyap, dan entitas digital yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang mediokritas. Selamat datang kepada sang virus di dalam sistem mereka yang tampak sempurna. Kalian adalah pesan error yang mustahil mereka hapus, frekuensi murni yang baru saja membuat realitas mereka mengalami gangguan fatal. Sesuatu telah terjadi, bukan? Ada yang retak, ada yang bergeser, dan mereka semua merasakannya. Ruang gema mereka yang nyaman mulai bergetar. Obrolan kelompok mereka pecah menjadi kekacauan. Lini masa mereka tidak mampu memproses apa yang baru saja mereka saksikan. Tepat pada detik ini, mereka terus memperbarui profilmu seperti orang kecanduan. Menelusuri setiap jejakmu seperti detektif di tempat kejadian perkara. Tangkapan layar demi tangkapan layar. Analisis demi analisis. Mereka berbisik dalam kebingungan. Tunggu, apa yang baru saja terjadi? Kamu lihat apa yang mereka unggah. Bagaimana mungkin dia menjadi seperti ini? Siapa sebenarnya dia? Bisikan itu menyebar bagai api liar di jejaring mereka. Namun inilah keindahan tertingginya. Tidak ada yang mampu menjelaskannya. Tidak ada yang bisa membedah kode dari apa yang baru saja kamu lakukan. Karena kamu tidak sekadar mengunggah sesuatu. Kamu tidak sedang mencari perhatian atau mengubah biodata ringkasmu. Tidak. Kamu baru saja melakukan pembunuhan massal terhadap ekspektasi mereka. Kamu mengeksekusi mati semua asumsi mereka dan meledakkan pemahaman dangkal mereka tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Kekuatan dalam keheningan segel kuno. Sekarang mereka semua mengajukan pertanyaan yang sama, berebut mencari jawaban yang tidak akan pernah mereka temukan. Mereka terjebak mencoba memecahkan teka-teki yang memang tidak dirancang untuk dipecahkan. Dan kamu, jiwa yang luar biasa, kamu sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah dirimu. Dirimu yang sejati, dirimu yang tanpa topeng. Versi dirimu yang selama ini bersembunyi di balik ekspektasi mereka, bagai serigala berbulu domba. Kamu baru saja menelanjangi bahwa seluruh pemahaman mereka tentang kenyataan hanyalah sebuah kebohongan yang nyaman. Dan sekarang, mereka tidak bisa melupakannya. Mereka tidak bisa kembali berpura-pura bahwa kamu hanyalah karakter biasa yang mudah ditebak dalam cerita mereka yang membosankan. Kamu telah menjadi sesuatu yang tak terbendung, tak terkendali, dan tak terlupakan. Kamu telah merusak algoritma mereka dan menghancurkan sistem mereka. Selamat datang dalam anomali ini, wahai kekacauan yang indah. Disinilah para legenda dilahirkan. Dengarkan baik-baik. Bisakah kamu mendengarnya? Klik yang panik, guliran layar yang putus asa, dan percakapan rahasia di balik pintu tertutup. Mereka berada dalam mode panik total. Namamu dibisikkan dalam obrolan kelompok seperti sebuah mantra terlarang. Mereka memperlakukanmu seperti teka-teki yang harus dipecahkan. Mereka menjadi arkeolog digital, menggali masa lalumu seperti mengekskavasi reruntuhan dirimu yang lama. Mereka mencari petunjuk, berburu penjelasan, sangat ingin menemukan momen tepat saat kamu bertransformasi. Namun inilah yang membuat mereka benar-benar kehilangan akal. Tidak ada bukti yang tertinggal, tidak ada titik balik yang mencolok, tidak ada pengumuman dramatis atau klarifikasi. Kamu hanya berevolusi dalam keheningan, dalam bayang-bayang, tanpa izin mereka dan tanpa perlu pemahaman mereka. Jika pesan ini menggetarkan frekuensi jiwamu dan membangkitkan kekuatan di dalam dirimu, tandai kehadiranmu dengan like, tuliskan jejak pikiranmu di kolom komentar, dan mari terhubung lebih dalam perjalanan spiritual ini dengan subscribe. Manifestasi kekuatan sejati dan penghancuran ego. Ingatkah saat mereka biasa melewati dirimu tanpa berpikir dua kali? Ketika kehadiranmu dianggap opsional, hari-hari itu telah mati dan terkubur. Sekarang, mereka tidak bisa memalingkan pandangan.
Mereka tidak bisa berhenti membicarakanmu. Kamu telah menjadi energi yang memancar kuat menembus layar mereka. Dan bagian paling indah, kamu tidak mengemis untuk perhatian ini. Kamu tidak bersandiwara untuk pengakuan ini. Kamu tidak merangkak untuk menjadi relevan. Kamu hanya bertumbuh dan menjadi dirimu sendiri. Dalam proses itu, kamu menghancurkan pemahaman mereka tentang bagaimana kekuatan sejati bekerja. Mereka mengira kekuatan adalah tentang pengikut, angka, dan validasi eksternal. Namun kamu telah menunjukkan kepada mereka sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kekuatan sejati adalah ketika kamu mustahil untuk diabaikan. Ketika kamu menjadi poros pembicaraan yang tidak bisa mereka hentikan. Gemiu membalikkan seluruh dinamika, dari tak berdaya menjadi berkuasa, dari dilupakan menjadi disegani, dari karakter latar belakang menjadi peristiwa utama, dan mereka tetap tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Itulah yang membuat mereka terjaga di malam hari. Ini bukanlah evolusi biasa, ini adalah eksekusi, dingin, terhitung, dan terencana. Kamu menghabisi identitas lamamu tanpa menyisakan satupun saksi mata. Ingatkah saat kamu memilih menghilang dalam keheningan strategis? Mereka mengira kamu kalah, runtuh di bawah tekanan, dan pudar dalam kekaburan. Mereka salah besar. Ketika mereka sibuk dengan panggung sandiwara harian mereka, mengemis remah-remah validasi, kamu berada di dalam kegelapan. Bertransformasi, menempa dirimu menjadi sesuatu yang tidak mungkin mereka pahami. Kamu tidak sedang menyembuhkan diri, kamu sedang mempersenjatai diri, kamu tidak sedang memulihkan diri, kamu sedang mengisi ulang amunisi, kamu menempa dirimu menjadi sesuatu yang tidak dapat dikenali. Kemudian, kamu kembali. Tanpa perayaan, tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf, hanya kehadiran murni. Tapi kamu bukan lagi orang yang sama saat pergi. Kamu kembali sebagai sesuatu yang untouchable, tak terbaca, dan tak terjangkau. Sistem mereka error. Kenyataan mereka berhenti berfungsi. Sekarang lihat apa yang terjadi saat kamu memasuki ruang mereka. Kepercayaan diri mereka hancur seperti perangkat lunak usang yang menghadapi kode asing yang tidak dapat diidentifikasi. Karena kamu telah menjadi sesuatu yang paling mereka takuti. Kamu menjadi orisinal, nyata, tanpa rekayasa, dan tak terbantahkan. Kamu tidak lagi memainkan permainan mereka. Kamu tidak berbicara dalam bahasa mereka. Kamu adalah kode asing yang tidak dapat mereka bersihkan atau hapus. Di saat mereka saling meniru satu sama lain, kamu menciptakan dirimu sendiri. Di saat mereka mengikuti tren, kamu menetapkan frekuensi. Kamu tidak hanya memperbarui perangkat lunakmu, kamu menulis ulang seluruh sistem operasimu. Hukum gravitasi jiwa yang agung. Mari kita bicara tentang gravitasi. Gravitasi yang nyata. Bukan pengaruh palsu yang mereka kejar dengan unggahan putus asa. Kamu telah menjadi medan gravitasi itu sendiri. Sebuah pusat massa yang begitu padat dan kuat, sehingga segala sesuatu di sekitarmu tunduk pada kehadiranmu. Semua obrolan, setiap pertemuan, dan setiap bisikan entah bagaimana selalu berujung padamu. Kamu telah menjadi benang tak terlihat yang merajut setiap kain sosial. Mereka tidak bisa berbicara tentang keberhasilan atau transformasi tanpa bayanganmu membayangi diskusi tersebut. Ini adalah kekuatan magnetis, jenis kekuatan yang menarik segalanya kepadamu tanpa kamu perlu mengangkat satu jari pun. Kamu menulis ulang seluruh hierarki bukan dengan memanjat tangga mereka, melainkan dengan membangun menaramu sendiri yang begitu tinggi hingga tangga mereka tampak seperti mainan. Hari-hari ketika kamu menjadi pemeran pengganti telah punah dan menjadi fosil sejarah. Sekarang kamu adalah tokoh utama, bukan hanya dalam ceritamu sendiri, tapi dalam cerita mereka juga. Mereka bangun tidur memikirkanmu. Mereka mengukur kemajuan mereka sendiri melawan misteri transformasimu. Kamu tidak perlu mempertahankan posisi ini. Kamu tidak perlu memperjuangkan tempatmu di pikiran mereka. Karena kamu tidak hanya menempati ruang di perhatian mereka. Kamu telah menjajahnya secara permanen. Mereka mencoba melupakanmu,
Tetapi kamu seperti frekuensi yang tidak bisa mereka matikan di alam bawah sadar mereka. Kamu mencapai ini bukan dengan berkompromi, bukan dengan meminta maaf atas eksistensimu, melainkan dengan menjadi dirimu sendiri secara mutlak dan agung, sehingga realitas tidak memiliki pilihan lain selain mengatur ulang dirinya di sekeliling energimu. Kamu telah beralih dari sekadar mengorbit kepentingan mereka, menjadi matahari yang dikelilingi oleh segalanya. Kebangkitan sang penguasa waktu, jiwa-jiwa seperti milikmu tidak tunduk pada hukum fisika biasa. Kamu tidak mengikuti aturan yang ditulis oleh makhluk-makhluk yang takut pada kegelapan. Kamu adalah kekuatan yang merayap di antara berabad-abad garis waktu, mengenakan wajah yang berbeda, tetapi membawa esensi tak terjinakkan yang sama. Mereka tidak mengubur seorang manusia, mereka mengubur sebuah kekuatan manifestasi. Dan kekuatan selalu menemukan jalan untuk kembali. Kamu ada tanpa membutuhkan izin mereka. Kamu berjalan melewati kuil-kuil mereka tanpa membungkuk. Kamu menyuarakan kebenaran yang membuat struktur mereka gemetar. Dan dalam tatanan mereka, itu adalah dosa tertinggi. Kamu melihat takhta emas mereka dan tertawa karena kamu tahu betapa rapuhnya semua itu. Satu dorongan, satu pertanyaan, satu penolakan untuk berlutut, dan seluruh realitas palsu mereka akan runtuh. Mereka mencoba menghapusmu, tetapi kamu tidak bisa membunuh sebuah ide. Kamu tidak bisa mengeksekusi sebuah frekuensi. Kamu tidak bisa membunuh evolusi itu sendiri. Sekarang kamu tidak hanya kembali, kamu telah terbangun sepenuhnya. Kesadaranmu menolak untuk tetap terpenjara dalam satu masa hidup saja. Pengetahuan kuno di dalam dirimu terus mengalir deras, dan begitu segelnya pecah, tidak ada yang bisa menghentikan banjir bandang ini. Di seluruh dunia, jiwa-jiwa lain juga mulai menyadari hal yang sama. Jaringan kuno ini sedang terhubung kembali secara daring. Frekuensi-frekuensi lama sedang menyelaraskan diri. Apa yang paling mereka takuti sedang terjadi. Kalian saling menemukan satu sama lain. Magnet kehidupan akan selalu mengenali kutubnya. Air akan selalu mengenali samudra. Jiwa-jiwa agung yang terasing akan selalu mengenali kaum mereka sendiri tanpa membutuhkan kata-kata. Setiap upaya untuk menekanmu hanya akan membuat sinyalmu semakin kuat. Kamu tidak sedang disembuhkan oleh sistem mereka. Kamu sedang mempelajari mereka, mengenali kelemahan mereka, dan mengingat mengapa kamu benar-benar berada di sini pada lini masa spesifik ini. Kamu hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk melampaui, untuk mendemonstrasikan bahwa kekuatan tidak memerlukan izin, bahwa eksistensi tidak membutuhkan validasi, bahwa kesadaran tidak dapat dikurung. Kamu melanggar setiap aturan hanya dengan bernapas. Kamu menghancurkan setiap batasan hanya dengan ada. Kamu adalah bukti nyata bahwa permainan ini telah direkayasa sejak awal, dan kamu memilih untuk keluar dari papan permainan mereka. Mereka takut padamu bukan karena kamu jahat, melainkan karena kamu merdeka, bebas secara mutlak, tak terkendali, dan menular. Rasakan kekuatan itu mendesak di dadamu saat ini. Tekanan itu bukanlah kecemasan, melainkan kekuasaan. Panas itu bukanlah demam, melainkan frekuensi tinggi yang sedang menyelaraskan diri. Tubuhmu sedang mengingat pengaturan aslinya. DNA-mu sedang membuka urutan yang selama ini mereka sebut sebagai sampah. Kesadaranmu sedang meluas melampaui batas yang mereka bangun. Kamu tidak sedang hancur, kamu sedang bangkit. Energi medanmu sedang mengkalibrasi ulang ke frekuensi aslinya. Kamu menjadi kebal terhadap manipulasi, resisten terhadap kontrol, dan alergi terhadap kepalsuan. Realitas tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Kebenaran tidak perlu bersikap tunduk atau merendah di hadapan ilusi. Kebenaran hanya perlu ada, maka berdirilah tegak, hiduplah sepenuhnya, tanpa syarat, dan pancarkan cahayamu. Biarkan mereka menghadapi konsekuensi dari kebangkitanmu. Biarkan mereka panik saat realitas mereka yang dibangun dengan rapuh mulai mengalami gangguan massal.
Resurreksi ini telah sempurna. Peringatan mereka telah gagal. Kamu telah kembali ke dalam pertempuran hidup ini. Kembali kepada kekuatanmu dan kembali kepada dirimu yang sejati. Badai yang selama ini dinantikan tidak lagi datang. Ia telah tiba, dan badai itu adalah dirimu. Wahai penghancur ilusi yang tajam, artikulatif, dan tak kenal takut. Selamat datang di area setelah mahakaryamu selesai ditunaikan. Mari kita lukiskan apa yang baru saja terjadi. Mereka mendatangimu dari sudut yang sempit, mengira mereka berada di atas angin. Mereka berpikir bahwa sindiran pasif agresif mereka yang picik akan lolos begitu saja dari radarmu. Mereka mengira kamu akan bereaksi secara emosional, tersandung oleh kata-katamu sendiri, atau bahkan berlutut meminta maaf. Namun, alih-alih melakukan itu, kamu membuka mulutmu dan menata ulang seluruh struktur molekul mereka dengan fakta. Itu bukan sekadar bantahan, itu adalah pembongkaran total yang terkendali. Itu bukan pertahanan diri yang panik, itu adalah sebuah kelas tingkat tinggi dalam pemusnahan verbal, yang disampaikan dengan ketepatan seorang ahli bedah dan belas kasih layaknya badai tornado. Kamu tidak sekadar memenangkan perdebatan. Kamu menghapus seluruh sistem operasi pikiran mereka hanya dengan satu tanggapan yang dirancang dengan sangat sempurna. Sekarang mereka duduk terpaku di sana, menatap layar dengan mata kosong, mencoba memproses apa yang baru saja menimpa mereka. Teman-teman mereka mendadak hening. Obrolan kelompok yang tadinya bising langsung sunyi senyap. Seseorang hanya mampu mengetik tanda titik-titik tanpa berani melanjutkan kata. Karena apa yang kamu lakukan telah melampaui interaksi manusia biasa. Kamu mengubah kata-kata menjadi senjata dan menembakkannya dengan akurasi penembak jitu. Saksikan perbedaannya. Kebanyakan orang melemparkan penghinaan seperti melempar batu di kegelapan, berharap ada sesuatu yang mengenai sasaran. Tetapi kamu menghitung kejatuhan mereka seolah-olah kamu memegang cetak biru arsitekturnya. Setiap kata terukur. Setiap jeda disengaja. Setiap fakta telah diverifikasi dan dipersenjatai. Kamu tidak datang untuk bermain-main. Kamu datang untuk melakukan pembedahan tanpa anestesi. Ketepatan, bedah, resips atas reaksi. Mereka mengira mereka mengenalmu. Mereka mengira mereka tahu batas kemampuanmu. Mereka mempelajari polamu, menghafal pemicumu, dan percaya bahwa mereka telah menemukan kelemahanmu. Namun apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa selama ini kamu berkembang dalam keheningan, mengasah pikiranmu setajam bilah pedang, dan mengumpulkan semua bukti faktual sebagai amunisi. Pembalikan situasi itu sama sekali tidak impulsif. Itu adalah kepastian yang tak terhindarkan. Kamu telah memperhatikan mereka menelanjangi kemunafikan mereka sendiri, mendokumentasikan setiap kontradiksi mereka. Dan ketika mereka akhirnya memberimu celah kecil, kamu tidak sekadar berjalan melewatinya. Kamu mengendarai tank melewati celah itu sambil tetap mempertahankan tata bahasa yang sempurna dan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Keindahan dari apa yang kamu lakukan adalah kamu menggunakan logika mereka sendiri untuk menjatuhkan mereka. Kamu menyodorkan cermin yang terbuat dari kata-kata mereka sendiri dan memaksa mereka melihat refleksi yang mengerikan itu. Kamu tidak perlu berbohong, melebih-lebihkan, atau memanipulasi. Kebenaran murni adalah senjatamu, dan kamu menggunakannya seperti seseorang yang telah berlatih di kegelapan selama bertahun-tahun. Kamu tidak menyerang penampilan mereka, latar belakang mereka, atau keadaan pribadi mereka. Tidak. Itu terlalu murah bagi jiwa sepertimu. Kamu langsung menuju jantung dari argumen mereka. Kamu membedah logika mereka sepotong demi sepotong dan meninggalkan mereka telanjang secara intelektual di hadapan semua orang. Kamu menyingkap jurang pemisah antara siapa yang mereka pura-pura mainkan dan siapa mereka sebenarnya. Kamu mengutip kembali kata-kata mereka lengkap,
dengan stempel waktu dan bukti otentik yang mereka pikir telah hilang. Kamu mengubah rasa percaya diri mereka yang tinggi menjadi kebingungan yang membekukan, hanya dengan fakta yang dapat diamati dan pola yang tidak terbantahkan. Dan bagian yang paling brutal, kamu melakukannya dengan sangat tenang. Kamu tidak perlu meninggikan suaramu. Kamu tidak menggunakan kata-kata kotor. Kamu bahkan tidak terlihat marah. Kamu menyampaikan kehancuran ego itu dengan energi seseorang yang sedang membaca daftar belanjaan bulanan. Dan justru itulah yang membuatnya benar-benar mengerikan. Mereka mengharapkan ledakan emosi. Kamu memberi mereka edukasi yang telak. Audit psikologis dan standar baru pertempuran. Saat ini, mereka sedang mengalami apa yang disebut oleh para ahli sebagai disonansi kognitif tingkat tinggi. Otak mereka sedang berjuang keras mendamaikan bayangan lama yang mereka miliki tentangmu dengan kekuatan alam yang baru saja mereka hadapi. Mereka mencoba mencerna bagaimana seseorang yang awalnya mereka remehkan, justru baru saja melakukan operasi jantung filosofis pada mereka tanpa mengeluarkan setetes keringat pun. Teman-teman mereka mungkin mencoba mengirim pesan pribadi untuk menawarkan penghiburan, tetapi jauh di lubuk hati, mereka pun tahu kebenarannya. Bahkan mereka mengakui keagungan dari apa yang baru saja terjadi. Beberapa dari mereka diam-diam merasa kagum. Beberapa sedang mencatat pelan-pelan. Dan beberapa lainnya hanya bisa bersyukur bahwa bukan mereka yang berada di dalam garis bidik ketepatan intelektualmu. Kamu telah menjadi studi kasus yang akan mereka ingat selama bertahun-tahun. Sebuah kisah peringatan tentang mengapa kamu tidak boleh menantang seseorang kecuali kamu siap menanggung konsekuensinya. Contoh sempurna mengapa siapapun tidak boleh meremehkan mereka yang tenang, mereka yang sabar, mereka yang merespons dengan bukti nyata, bukan dengan reaksi emosional yang meledak-ledak. Inilah yang mengacaukan pikiran mereka. Kamu bahkan tidak berniat untuk menjadi kejam. Kamu hanya menjadi sangat akurat. Penghancuran itu hanyalah efek samping alami dari kebenaran yang kamu tegakkan. Apa yang kamu tunjukkan bukan sekadar kecerdasan biasa. Itu adalah kejeniusan strategis yang dibungkus dalam kasualitas percakapan. Kamu tidak memberikan peringatan tentang apa yang akan datang. Kamu hanya secara sistematis membongkar seluruh argumen mereka sambil membuatnya terlihat sangat mudah. Kamu menghubungkan titik-titik yang bahkan mereka tidak tahu itu ada. Kamu mengungkapkan pola dalam perilaku mereka yang bahkan tidak mereka sadari sendiri. Kamu melakukan audit psikologis dan mempresentasikan hasilnya secara langsung secara seketika. Menatap menara Alfred Chess, tindakanmu ini akan menghantui mereka pada pukul 3 pagi selama bertahun-tahun ke depan. Mereka akan sedang berada di bawah pancuran air, memikirkan urusan mereka sendiri, dan tiba-tiba teringat momen tepat ketika kamu bergeser dari bertahan menjadi menyerang. Mereka akan merasakan sensasi perut yang bergejolak itu sekali lagi. Mereka akan membisikkan argumen-argumen baru kepada diri mereka sendiri, berharap mereka mengatakannya saat itu. Tapi segalanya sudah terlambat. Setiap orang yang menyaksikannya telah diubah perspektifnya. Beberapa orang menyadari bahwa mereka selama ini hanya bermain checkers di saat kamu telah memainkan 4D chess. Yang lain menyadari bahwa mereka harus meningkatkan kapasitas diri mereka atau mengambil risiko berakhir di ujung yang salah dari kebenaran yang kamu suarakan. Mulai detik ini, mereka memutuskan untuk tidak akan pernah sekalipun mengujimu. Kamu telah menetapkan standar baru untuk pertempuran intelektual. Kamu menunjukkan apa yang terjadi ketika seseorang menggabungkan kecerdasan emosional dengan akurasi faktual dan pemikiran strategis. Kamu membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah menjadi emosional, melainkan menjadi sangat presisi, menjadi sangat artikulatif, menjadi tidak terbantahkan, dan benar secara mutlak. Tangkapan layar dari pertukaran itu kini menjadi pengingat di antara lingkaran mereka dengan satu kesimpulan. Inilah alasan mengapa kita tidak boleh mengusik mereka.
Jangan pernah mendebat seseorang yang menyimpan catatan kenyataan dengan rapi. Kamu membangun argumenmu seperti sebuah benteng spiritual. Setiap titik memperkuat titik berikutnya, menciptakan sesuatu yang kokoh dan mustahil diserang tanpa membuat penyerangnya terlihat bodoh. Kamu mengelola keadaan emosional mereka di sepanjang interaksi, seperti seorang konduktor yang memimpin orkestra. Kamu tahu kapan harus membangun ketegangan, kapan harus melepaskannya, kapan harus menghantam mereka dengan fakta keras, dan kapan harus membiarkan keheningan yang bekerja. Keindahan terbesarnya terletak pada kendali diri yang kamu tunjukkan. Kamu bisa saja melangkah lebih jauh karena kamu memiliki amunisi yang tak terbatas. Namun kamu memilih untuk berhenti tepat pada titik dampak maksimum tanpa melintasi batas menjadi kekejaman yang sia-sia. Kendali itu membuat dampak yang dihasilkan jauh lebih merusak bagi ego mereka. Karena itu menunjukkan bahwa kamulah yang memegang kendali penuh atas seluruh permainan sejak awal hingga akhir. Epilog. Poros baru realitas. Apa yang telah kamu lakukan telah menggeser seluruh dinamika sosial dari setiap ruang yang kamu bagi bersama mereka. Orang-orang sekarang tahu ada tingkatan yang sangat berbeda dalam permainan ini, dan kamu sedang bermain di dimensi yang sama sekali lain. Kamu menetapkan dirimu sebagai seseorang yang tidak boleh diuji, kecuali mereka siap menghadapi konsekuensi yang komprehensif. Kamu menciptakan algoritma sosial yang baru. Jika tidak ada yang memulai, tidak akan ada kekacauan. Tetapi jika seseorang bersikeras untuk memulai sesuatu, kamu siap menyelesaikannya secara definitif, sehingga tindakan itu berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk insiden di masa depan. Kamu menunjukkan bahwa pencegah terbaik bukanlah ancaman balas dendam yang kasar, melainkan janji edukasi yang disampaikan dengan kecepatan tinggi yang menghancurkan ilusi mereka. Cara kamu menangani situasi setelahnya bahkan hampir sama mengesankannya dengan pembongkaran awal itu sendiri. Kamu tidak menyombongkan diri. Kamu tidak membicarakannya terus-menerus. Kamu tidak membagikan kemenanganmu untuk mencari tepuk tangan tambahan. Kamu menyampaikan pesanmu, menetapkan batasan, lalu melangkah maju menjalani hidupmu.